Kenapa tadi dibilang sesat, susah ngomong? Karena kayak dia mau masuk ya? Ya nggak apa-apa, masuk aja. Sesek sih. Kamu yang di sini. Kenapa? Oke guys, welcome to Scary Night with Michelle Amanda. Sekarang gue udah sama aku Ramadan. Kita lagi ada di daerah Jakarta Utara. Nah, kita nih mau ngapain nih kok di sini nih kok? Oke. Karena pandemi kemarin, itu banyak tempat-tempat yang biasa dijadiin orang liburan itu pun sepi gitu loh. Dan ternyata kurang lebih 6-8 bulan tidak banyak orang berkunjung ke tempat ini. Itu membuat tempat ini tuh jadi benar-benar sarangnya dunia lain ya, dimensi lain ya kok ya? Betul. Dari tadi mulai masuk aja Iya sih. udah apa ya? Udah sesek. Sesek bener-bener ngap-ngap gitu. Aku baru mau ngomong ngap tadi. Dan ini ini posisi belum dibuka ya? Mata batin aku masih ditutup. Tim juga masih ditutup. Iya. Karena itu rame banget. Masih ditutup aja tapi agak berasa seseknya ya. Betul. Tapi yang menarik karena memang tempat ini dulu di tahun-tahun 90-an itu fenomenal banget. Karena kalau orang mau party itu larinya ke sini gitu. Oke. Dan dari tahun 90-an itu sampai sekarang itu kurang lebih udah ada 30 something orang yang mengakhiri hidup di sini. Oh iya. Dan motifnya kenapa macam-macam. Cuman yang pasti kenapa tempat ini kok jadi salah satu tempat favorit orang bunuh diri. Nah, itu akan kita ungkap, Mami. Oke, ini lumayan ini sih kok ya kayaknya. Lihat tempatnya udah agak, Iya. aku sih merinding. Iya. Jujur aku merinding. Karena kan ini pertama alam terbuka ya. Alam terbuka memang kita nggak bisa kontrol. Nah, mungkin kali ini bagusnya kita akan ambil spot di salah satu villa di sini. Villa di sini ya. Iya. Cottage lah ya kok ya, cottage ya. Tadi ada sosok yang muncul dan itu Kuat ya. Jadi itu menarik untuk bisa menceritakan ada kisah apa di balik tempat yang begitu fenomenal ini. Kita sekarang mendingan menuju ke sana langsung karena ada yang mau diungkap ya. Ya. Di balik cerita di balik cottage itu gitu. Ikutin kita terus. Oke, Mbak Michelle, sekarang kita udah ada di dalam cottage-nya kok ya. Nah, sekarang apa yang mau kita lakuin nih kok? Step pertama. Oke, di luar cottage itu kurang kondusif karena begitu banyak sosok-sosok yang mengisi sejak sejak pandemi sehingga pengunjung sepi, ternyata ada pengunjung lain gitu. Dan dari beberapa sosok yang tadi ngikutin kita dari awal masuk ke tempat ini, gue ada tertarik sama 5 sosok ya. Nah, 5 ini nanti coba kita pilih mana yang Pilih gimana tuh maksudnya? Agak bingung kita showing. Jadi nanti dari kelima itu nanti yang dia bisa bercerita tentang tentang kematiannya, tentang setelah dia itu, soalnya ada banyak lagi orang yang bunuh diri tapi dengan dia mendengar bisikan. Nah, bunuh diri mendengar bisikan. Ya. Wow, luar biasa. Nah, terus ini kan kita mau
milih nih kayak mau show. Jadi nih yang mau kita pilih seleksi nih setan guys. Itu gimana caranya kok? Oke, ini gua buka mata batin dulu ya. Jadi kita mau dibukain mata batinnya. Kameramen, buka juga. Nah, sini kameramen lagi dibukain guys mata batinnya. Jadi kita semua yang ada di sini, kru, tim, semuanya mata batin dibuka agar kita satu frekuensi. Gitu. Jadi nggak ada settingan, nggak ada yang, pokoknya ini real. Oke. Gue tanya lo, di sebelah sini ada yang udah berdiri satu sosok? Perempuan ya? Iya. Rambutnya panjang. Iya, bajunya? Putih. Bukan. Merah ya? Iya. Waduh. Kalau pernah denger kuntilanak baju merah, Iya. di sini ada satu. Iya. Depannya dulu. Kuntilanak merah ini tuh sebetulnya apa ya? Barang langka. Barang langka. Kalau biasa kan baju putih. Iya. Ini baju merah tuh jarang. Dan saat ini hadir sih karena memang tempat ini bisa dibilang udah jadi sarangnya gitu. Anakku dingin tuh. Coba tapi dia nggak tahu nih tepat ceritanya kenapa banyak orang yang menjadikan tempat ini buat tempat mengakhiri hidup. Nah, gimana ini? Oke. Ini sekarang ada satu sosok. Pakaiannya? Pakaiannya kok, aduh, kayak pakai baju apa ya? Bukan baju koko sih, pakai baju kerja ya. Dia kayak ini ya. Kalau biasanya kita ngelihat yang namanya hantu itu ya ada kuntilanak, pocong kayak gitu-gitu. Nah, Ini kayak manusia. iya, pakaiannya kayak manusia, iya kan? Iya kayak baju ini loh. Kayak orang-orang kayak pegawai bank. Yang apa pakai bajunya sampai atas gitu lah ya, Iya. iya nggak sih? Iya, rapi kan? Rapi Kayak, banget sih. Kayak office look ya. Dia pakaiannya kayak pakaian bankers. Soalnya dia pakai rok segini. Ya, pakai rok segini, kemudian pakai kemeja. Nah, ini. Cuman lihat mukanya deh. Kebakar ya? Iya. Merah gitu ya? Iya. Nah, ini adalah salah satu yang dulunya dia mengakhiri hidup juga di sini. Dia kerja di sini? Enggak, cuman Bukan. mengakhiri aja di sini. Iya, dia sama teman-temannya. Kemudian setelah itu kayaknya minum sih ya, minum terus bunuh diri. Cuman yang jadi menarik buat gua, kenapa lukanya luka bakar? Iya. Ya. Di bagian Karena kan kalau bunuh diri kan jarang lah, misalnya orang yang bunuh diri terus dia ngebakar diri itu jarang. Pengennya yang cepet biar nggak ngerasa sakit. Tapi ini kenapa? Kalau lukanya luka bakar. Jadi ini kayaknya yang mau kita hadirkan di sini. Oh, perempuan ini? Iya. Ini udah bisa dimasukin belum? Hah? Udah bisa dimasukin belum kalau? Apa masukin ke yang lain aja? Kalau ada yang bersedia, Si Jo ya? tuh, coba ya. Jo. Minta tolong dong, Jo. Tapi cewek. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Minta tolong. Gue butuh mediator. Mau jadi mediator? Bersedia? Saya bersedia. Oke. Oke. Udah. Berarti dia di tengah ya? Sini, Jo. Oke, Michelle, jadi kebetulan gue menghadirkan mediator. Karena udah terlalu sering di konten aku yang jadi mediator. Kali ini aku akan menghadirkan mediator yang lain yang biar agak sedikit berbeda. Jadi Jojo siap ya dijadiin mediator ya? Oke, siap. Nah ini dibuka, belum dibuka Belum. Jadi kita membuka sekarang.
Nah, Dan sosok yang tadi mau kita masukin ke sini ya, kok? Iya. Oke. Nah, ini si Jojo jadi udah dibukain ya, kok. Jadi My Michelle, ini mediator kita sekarang. Kebetulan Jojo ini udah siap, bersedia untuk dimasukin tadi si sosok yang akan kita kupas ceritanya. Nanti kita tanya aja langsung sama yang bersangkutan, kenapa kalau dibilang dia bunuh diri, tapi lukanya luka bakar. Itu menarik buat gua. Karena kan kalau paling apa sih, dia minum racun, kalau enggak potong nadi apa segala macam. Kalau ini tuh dia lukanya luka bakar. Nah, ini kita masukin. Kamu kenapa? Sakit. Luka ya, luka bakar. Panas. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Mau cerita nggak? Dibakar. Dibakar. Sama siapa? Siapa yang bakar kamu? Kamu mau cerita? Yuk cerita yuk. Kenapa? Dia adalah orang yang benci saya. Kamu tahu orangnya siapa? Saya tidak tahu. Sepertinya dia disuruh orang juga. Kamu kapan dibunuhnya? 1992. 1992. Oke. Nah, tisu. Tisu. Kasihan kepanasan soalnya kok. Dia- Luka bakar. Dia dibunuh, tapi kok dia awalnya masih gentayangan gitu loh. Maksud gue, kenapa ada yang belum selesai kah? Iya. Kenapa dia masih gentayangan? Dia sih bisa jelasin ya. Oke. Interview di dalam ya harusnya ya. Enggak, soalnya dia posisinya kan nggak kuat. Dia posisi kebakar. Apa yang kamu rasain? Dia luka bakar tadi. Apa yang dirasain, Jo? Aja, panas banget. Nggak tahu. Oh, panas banget ya. Berarti benar. Jadi sosok yang tadi tuh Gue kayak ngerasa merem, Ah, tapi merah. Tapi kayak, udah merah semua berarti. jadi kayak lu dikelilingi api gitu kayak. Tapi merah, nggak kelihatan apa-apa. Cuman bener-bener. Oke. Nah, tadi waktu apa ya? Tadi kan kondisi kayak elunya lagi proses dibakar nih gitu. Nah, terus kelihatan dong, maksudnya orang yang ngebakar lu tadi itu siapa gitu? Cewek apa cowok? Cowok. Tapi dia tuh, gue rasa dibakar tuh karena dijebak. Soalnya ada kayak dikelilingin api gitu. Terus di dalam ruangan, ngerti gak? Kayak Jadi iya. entah. Ini sebelum ada tapi udah ada Tahun 92. di sini. Di sini pernah kebakaran. di sini emang kebakarannya. Dia dari mana? Kayaknya bukan dari sini deh. Bukan. Di lokasi sini ada yang pernah kebakaran nggak? Bakar di sini. Ada ya? Namanya lupa, ada kok di berita. Coba lihat di berita nih. Oke. Karena memang apa ya? Bukan di sini sih, bukan di sini. Coba cari deh, tolong di googling deh. Bener nggak ada apa ya? Ada satu tempat itu daerah sini yang kebakar? Di sini maksudnya? Iya di lingkungan sini ya. Di sini di tempat ini tapi 92 ya. iya tahun 1992. Oke, jadi My Michelle kita lagi mau ngecek dulu nih kebenarannya, keakuratannya. Jadi di daerah sekitar sini ada yang pernah kebakaran tahun 1992 menurut tadi. Sosok tadi itu. Iya.
Nah kita lagi mau ngecek ulang bener nggak sih ada yang pernah kebakaran di daerah sekitar sini. Berarti kebakarannya di dalam ruangan indoor ya? Iya, di dalam ruangan. Kita ini aja apa namanya? Lu istirahat dulu aja kali ya, kasihan. Lu istirahat dulu. Thank you. Thank you Jojo. Dadak. Thank you. Nah, oke. Boleh Jojo. Kalau gimana? Iya. Karena kan memang tadi Ditutup yang aja mau hidungnya. kita ungkap itu kan ini ya ternyata karena wilayah ini tuh besar juga Iya. dan itu bukan terjadi di Ternyata nggak tempat terjadi kita di nginep. tempat yang kita stay sekarang gitu kan. Oke. Nah, kalau di tempat ini sendiri, di sini memang ada juga satu orang perempuan yang bunuh diri. Ini orangnya. Ini udah ada nih. Fix. Ya. Oke, coba lu ceritain deh sosoknya kayak apa, terus ini umuran berapa? Rambutnya panjang ya. Hmm. Kayaknya masih muda. Iya. Kurus. Ada ini nggak apa namanya bekas luka gitu di yang lu lihat? Kenapa mata gue kedip-kedip ya? Oke, ini lu lagi dibawa ke ceritanya dia nih. Tuh. Sosok apa yang mau disampaikan? Ini kayak di depan ya. Kayak di kebun apa? Kebun depan ya? Taman ya, taman. Dia bawa aku ke taman depan aja sih kok ya. Iya, taman depan. Dia matinya kenapa? Apa ya? Ini tempat tuh kita kerepotan nih untuk nge-clear ini karena memang di sana kan udah alam bebas ya, gitu. Jadi pada saat kita mau apa namanya mau mencari informasi dari sosok ini aja, itu banyak sosok lain itu muncul untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin masih nyangkut yang belum terselesaikan. Nah, lu sendiri ngerasanya gimana? Nggak, kayak susah ngomong. Coba ngomong. Agak sesek juga. Iya. Oke. Jadi kenapa tadi dibilang sesek, susah ngomong? Karena Kayak dia mau masuk ya. ya nggak apa-apa, masuk aja. Sesek sih. Kamu yang di sini. Kenapa? Jadi kesedihan ini sebetulnya, dia awalnya dicoba untuk diperkosa, kemudian dengan dibekap, dia ada apa? Dia korban perkosaan, kemudian bukan bunuh diri karena sebetulnya dia tadi kenapa sesek nggak bisa ngomong karena meninggalnya Dia itu dibekap ya? Iya, dibekap pakai bantal ya, Di atas ya. di atas. Anjir. Di atas. Iya. Kegambar nih sekarang semua. Iya. Datang aku. Mau coba diperkosa kan?
Iya, ini sekarang aku kayak di otak aku udah kayak keluar ceritanya semua nih. Ceritain. Ya jadi kayak ini sekarang dia tuh kayak dibekap benar sama cowoknya. Nggak tahu bukan cowoknya sih, bukan Bukan. cowoknya. Cowok lah intinya. Ini dia berontak nggak bisa. Apa dia bawa aku ke kebun ke depan tuh kenapa ya? Di situ apa di itu apa gimana? Mayatnya. Waduh. Ada taman. Ya di depan kan memang ada taman ya. Apa ya? Nggak tahu. Dia terungkap nggak ya kasusnya? Maksudnya benar-benar Kayaknya sih nggak terungkap deh. Menurut aku kok. Feeling aku. pernah ada apa ya? Kayak ada barangnya dia ya di depan sana ya? Nggak ngerti soalnya tadi yang pas mataku kayak kedap, bukan kedap-kedip kayak mataku kayak kedap-kedip gitu. Aku dibawanya ke kebun depan situ tuh yang taman-taman gitu. Iya, ada barangnya dia deh. Abis setelah kamu keluarin dia tuh baru pikiran aku kayak kebawa gitu ke ceritanya dia nih dia diperkosa di kamar atas. Paling cewek, cowoknya kayak gemuk deh. Cowoknya gemuk. Iya. Cowoknya gemuk. Badannya kan lebih besar dari dia ya. Ini cewek kurus banget. Ceweknya kan mungil ya. Masih yang muda dia. Ini anak-anak kamu anak-anak nih kayak. ABG. 15 tahun. Oh iya. Umurnya 15 tahun. Parah. Umur 15 tahun. Kenalannya juga. Kenalannya di online. Kemudian diajaklah jalan-jalan dari sore mau ke malam. Nah dari sore mau ke malam itu mampirlah ke sini gitu loh. Ya udah maksudnya karena takut kemalaman ya udah mendingan kita kita nginep aja lah satu malam gitu. Nah ternyata memang si cowok ini udah berniatnya udah beda. Udah beda. Karena sorry bisa dibilang itu ceweknya tuh kayak masih polos dari kampung gitu ya. Iya benar. Berarti kan kampung dari sini gitu. Mungkin ya kok ya. Jadi sosok mereka berdua sih jelas banget nih di otak aku sekarang. Cowoknya gemuk, di atas nimpa dia begini, dia tuh berontak kayak gimana gitu ngeberontak. Ceweknya kecil soalnya badannya dan rambutnya panjang. Dan ada di kamar atas. Nanti kayaknya Mbak Michelle bisa lihat nanti kamarnya di atas gimana. Nah, ternyata Mbak Michelle gini, kesulitan untuk kita menghususkan untuk membongkar satu kisah yang kita pengen. Kenapa? Karena ternyata di balik dari dari asiknya ini tempat, serunya ini tempat, itu banyak kisah-kisah pilu di sini. Bener-bener banyak banget. Jadi kayak banyak yang mau nyampein Iya, nih kok. betul. Banyak yang mau nyampein nih Kayak kan. ngantri Kerasa gitu, kan? ngerasa. Jadi kayak nggak boleh cerita terlalu lama karena gue juga mau cerita ini kisah Iya, gitu. iya. Kayaknya gitu deh. Jadi kayak pada mau curhat itu nggak sih? Kayak Kayak ada yang mau disampaikan. Dan emang ini tempat ini kebetulan cottage kita ini yang kita staycation sekarang ini sangat deket sama laut ya. Aduh, alam lepas gitu jadi ya mungkin benar juga kalau kok agak pusing energi besar gitu. Betul. Terlebih lagi yang lu bisa tunjukin nggak di sini ada 2 orang perempuan masih kecil juga, ABG sorry, tapi dia kondisinya basah. Di sebelah mana? Ini kelelep apa ya? Ini matinya kelelep atau gimana ya? Soalnya kan basah tuh. Kayak anak SMP ya. Lihat nggak Ini sih? ya di sini ya. Mau depan ini ya. Depan pintu ya. Iya. Lu ngerasain kamera? Iya. Basah tapi kondisinya lu lihat deh. Iya. Kayak ada tetesan air jatuh dari Iya, badannya. bener. Gimana sih kayak orang baru keluar dari Mukanya air? nggak jelas kok. 2 kan? Dua. Iya. Dari tadi udah ngeliatin gue sih. Iya. Tapi yang memang bikin beda itu kok gue lihat sosoknya basah gitu loh. Kelelep. Nih. Anak SMP deh kayaknya ini.
2 orang kayaknya sahabatan. Mungkin main apa, ombak, Iya. tarik. Soalnya tuh lihat deh bajunya pakai baju seragam SMP. Kelep. Entah gimana ya, kayaknya sampai sekarang juga mereka taunya hilang. Iya. Taunya hilang. Mereka nggak tahu mereka udah mati. Enggak. Baru lagi nih kejadiannya. Ini tahun lalu perpisahan. Soalnya mereka datang ke sini itu pakai motor, mungkin sekitar 12 sampai 15 motor gitu. Ada ya biasanya SMP ya. Jadi ada yang satu motor bertiga gitu kan. Nah, tapi yang dua orang ini tuh kayak mau foto-foto gitulah, kayak foto-foto berdua, jadi dia memisahkan diri dari grupnya. Nah, ternyata di situ pas ada ombak tuh ke bawah. Kayak satu rambutnya pendek nggak sih? Iya, betul. Pendek agak gemuk ya? Iya. Ya kayaknya. Betul. Cewek. Iya. Cewek dua. Cewek dua-duanya. Aku cuma baru kelihatan satu sih. Yang lagi nggak jelas. Yang satu memang rambutnya pendek, Deskripsinya. segini ya. Ya soalnya Iya. yang menonjol banget yang pendek ini, yang rambut pendek. Aslinya sih sebenarnya. Iya. Jadi ada rasa yang mereka sampaikan apa ya? Kayak sampai sekarang keluarganya mereka juga nggak tahu ini anak kemana. Dan ini anak pun nggak tahu kalau mereka udah meninggal. Gimana? Terlalu banyak. Jadi apa ya? Di balik semua ini tuh Bisa nggak dikasih tahu gitu kok biar mereka tahu kalau mereka tuh udah nggak di dunia? Kasihin nggak sih? iya bisa, cuman tuh dia minta tolong sekarang. Ini minta tolong nih. Dia nangis ya? Nangis. Lu kerasa banget apa? Kesedihan apa ya, kayak kelulusan terus dia diterima lagi di SMA favorit. Tapi ya ketika ada kejadian itu kayaknya juga pada nggak ngeh kalau mereka itu ke bawah air gitu loh. Jadinya cuman hilang gitu aja. Mungkin enggak sih ke bawah air, enggak ya, cuman nggak tahu dah. Enggak, maksudnya keluarganya. Oh, oke. Keluarganya nggak tahu. Ya kalau dengan apa ya, dengan penampakan ini gitu, dengan baju tapi basah, bahkan tetesan-tetesan air yang turun dari pakaiannya itu kelihatan banget. Ya itu sih yang bikin jadi kayak bingung loh. Ini mau nyampein ke keluarganya juga kita nggak tahu. Iya sih. Ini boleh nggak sih kalau apa ya? Kalau di sini ada hujannya nggak om? Ya biasanya kalau kita perjalanan Astar kan dari daerah mana ada yang nyambut tuh. Ceritain sesuatu tentang mitos tempatnya atau sejarah tempat. Iya. Persoalannya ini tempat, ini loh, kan setiap kawasan itu ada penguasa. Nah, wilayah ini itu ada di sana di daerah lautnya. Tapi nggak dikasih izin sehingga tidak ada satupun yang berani buka suara, apalagi kayak menceritakan kisahnya itu, karena ada sosok yang begitu besar. Oke. Mereka takut semua. Meskipun pakai mediator gitu ya, meskipun Ya mungkin cuma bisa nangis apa bisa apa. ya cuma bisa nyampein nggak bahwa bisa. oh gue meninggalnya begini, gue kenapa gitu loh. Ya yang sekitaran sini. Nah bahkan yang dua ABG ini itu sebetulnya sih apa ya, tumbal. Memang yang diminta sama penguasa yang di laut sini nih. Oke. Kameramen lu ngerasain apa? Pusing. Banyak banget kayaknya. Banyak banget. Ini kita tuh penuh. Tuh apalagi di luar tuh banyak banget tuh kok. Iya. Boleh ditutup dikit aja jendelanya. Tuh.
sepenuh ini itu mereka pengen nyampein setiap kisahnya mereka. Gitu. Jadi kayak tadi gua ini tolong sampein, tapi kan yang di persoalan untuk mengkaitkan hal ini dengan realnya itu susah ya buat kita ya. Benar sih. Kayak tadi minta disampaikan ke keluarganya, itu bingung gitu loh. Karena kan memang ranahnya bukan ya gimana. Ya udah takdirnya. Susah gitu loh. Mau nyampeinnya juga buat gue berat. Iya ini sih memang di luar di luar ekspektasi kita ya. Tadinya mau mengungkap satu cerita ternyata banyak banyak yang cerita. pengen, Iya. banyak cerita yang pengen diungkap. Maksudnya banyak sosok yang pengen ceritain diungkap. Iya. Kan? Ya termasuk di area yang Ini sebenarnya kayak akhirnya- arwah-arwah yang berarti gentayangan gak sih kok? Iya. Iya. Jadi kayak pengen minta tolong, cerita kayak minta tolong gitu. Oke. Kita random aja ya, karena kan gini loh, dengan sebanyak ini nggak mungkin untuk mereka menyampaikan. Kita random yang menurut gua sih bisa mewakili. Ini ada anak-anak, dia bawa boneka. Oh iya. Sebelah mana? Sebelah kiri ya? Sini deh. Nih. Umur berapaan ya ini ya? 4 tahun, 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Tuh, kayak... Cukur ya rambutnya? Hah? Rambutnya Iya. dicukur ya? Heeh. Kasian, pakai poni dia. Heeh. Ya. Coba lu lihat atau tanya, ini kenapa deh? Ini bocah ini kenapa? Tanya udah mati. Ya. Udah. Apa? Aku udah nanya udah mati sih, kamu kenapa? Oke, terus? Lu nyampein apa? Kalau ini sih tragedinya Aku dibunuh. Dibunuh. dia ngerasanya begitu karena ini. Jadi dia mau ngambil sesuatu. Gua nggak tahu lokasinya ada di mana. Jadi ini kayak ada benteng. Ini ada benteng gitu. Terus, nah di balik benteng ini tuh itu udah air. Nah si anak ini mencoba untuk meraih sesuatu di benteng itu. Nah jadi lewat apa namanya tanpa pengawasan ngambil jatuh gitu loh. Oh, pembatas yang di situ. Emang ada pembatas ya? Yang langsung air ada. Langsung air itu. Oke. Iya, dia ngerasa menurut dia dibunuh. Kenapa? Karena nggak dicariin gitu loh. Nggak yang enggak. Justru yang apa ya? Yang uniknya lagi tuh justru dia menceritakan kisah itu dia mendapatkan perlakuan yang Nggak baik. iya. Ya wajar ketika dia bilang bahwa ya gue dibunuh gitu. Kenapa? Karena dalam kondisi hidup pun ini anak tuh kayak ada kekerasan, digamparin, dijedotin gitu loh. Iya itu sih jadi nyambungnya gini loh. Kenapa nggak dicariin? Kenapa juga kayak ya udah kayak gitu aja gitu. Kayak bukan nyawa yang hilang gitu si yang orang tuanya ini. Karena memang di apa namanya di kehidupan sebelum kejadian itu justru ini anak lebih menderita. Gila ya? Oh banyak ya ternyata cerita di sini ya kok ya. Luar biasa sih. Oke. Apa lagi nih? Sosok apa yang menurut lu menarik untuk dibahas? Ada nggak cara nempel di kita? Ada nih di antara kalian berdua tuh, tengah-tengah situ. Terus saya nemplok apa gimana? Ya, jadi tanya itu sih. Iya, bener. Makanya justru banyak banget yang berebut ingin menyampaikan. Nah, coba deh, lu pilih deh mana nih yang menurut lu apa ya si sok yang ini menonjol yang di otak gue. Iya, sok. Karena nggak mungkin kita mengakomodir semua gitu loh.
Banyak ya. Tapi kok aku kayak ngeliat ada sosok mbok-mbok ya di sini ya. Iya. Yang masih pakai baju tradisional ya. Kayak baju tradisional. Aku ngeliat ada kayak pakai daster gitu ya, bunga-bunga. Oh, itu yang bajunya terusan kan? Bunga-bunga. Kenapa kamu biasa bilang mbok-mbok? Muka, kayak mbok-mbok gitu, rambutnya di apa sih? disanggul gitu di bawah gitu. Nah, Kayak pembantu. coba tanya, kenapa itu? Maksudnya kenapa lu bisa tertarik dengan satu sosok itu sehingga mau diangkat? Coba komunikasi, Sel. Jadi memang Michelle, yang namanya laut, ya kalau bisa dengar kata lagu ke laut aja, ternyata memang laut itu jadi tujuan akhir dari semuanya. Jadi kayak orang yang orang yang pengen dilenyapin di kelautin, belum lagi segala macam buang sial ke laut juga. Kalau pernah dengar buang sial ke laut, terus yang punya apa-apa buang ke laut, ke laut semua. Kayak dia mau masuk ya. Ada, tapi ini sosoknya beda. Ini pengantin nih. Ini pengantin. Sok. Jadi memang tadi ada dua sosok yang genggaman tangan. Ini yang perempuannya lagi coba dimasukin ke Michelle. Cuman yang gue dapet tuh kayak mereka baru menikah, kemudian nangis kan? Mereka baru menikah, kemudian nggak lama karena kalau biasanya lain sendiri, cuman dia doang tadi genggaman sama suaminya. Mau cerita apa? Kamu kenapa meninggalnya? Sama suamimu ya? Iya. Gimana ya rasanya? Jadi kecelakaan di atas perahu. Jadi ketika mereka habis menikah, mau jalan-jalan di hari yang sama, mereka nyeberang laut, kecelakaan. Satu orang pasang pengantin meninggal. Itu diminta juga tuh tanya. Bisa jadi ya? Soalnya dia nggak mau ngomong. Apa yang lu rasain tadi apa? Gue ada di atas laut, di perahu. Di perahu ya? Nah, benar kan? Benar kan di atas perahu? Berarti itu ke jungker ya? Ke balik gitu ya? Tapi kan tadi lu ngerasa bahwa sama pasangan lu kan? Apa? Pas kebaliknya itu? Enggak, yang lu rasain tadi apa? Ya gue ada di atas. Ya gue dia di atas Perahu. Ya, di perahu kan. Ada di atas laut di perahu. Terus airnya lagi tenang padahal ya tiba-tiba ada. Tiba-tiba kebalik. Bukan kebalik kayak, iya tiba-tiba gue kayak kebalik gitu sih perahunya. Tapi tadi lu sadar nggak kalau lu meninggalnya sama pasangan lu gitu? Enggak. Karena tadi yang gue lihat tuh kan cewek ini yang barusan dimasukin tuh,
ada cowoknya juga gitu loh. Soalnya mereka pegangan tangan terus masih kayak pakai baju apa ya? Baju jab kabul kayak gitu. Yang lo ngeh lagi apa soal pakaiannya apa segala macam? Pengantinnya sih kayak kebaya putih gitu. Iya. Kebaya putih. Baru akad kali ya? Pasangannya juga jas putih Iya, gitu. betul. Gue ngerasa kayak kedinginan aja sih. Oh tadi ha. Kedinginan menggigil gitu kan. Iya. Itu kayak Iya, karena memang dingin kebalik. gitu kayak. Tapi sedih juga, kedinginan, sedih. Ya sih ini kayak, dan gue kayak ada di atas, gue kayak ada di depan situ. Lalu situ naik perahu gitu, bener sih di atas perahu. Iya. Perahunya warna biru. Iya. Perahu getek, bukan perahu getek, perahu ya itu yang biasa. Ini sih kayaknya banyak banget sih kalau menurut gue. Kalau mau diikutin Mbak Misha kayaknya udah. Yes. Udah ini soalnya kameraman kita aja tadi dibukain aku mata batinnya udah puyeng juga udah. Iya. Karena memang banyak yang mau maksudnya banyak sosok yang pengen menyampaikan ceritanya masing-masing. Pengen masuk ke kita dan diikuti salah satu. Aku pun sebagai mediator juga nggak kuat kan, Mbak Michelle. Jadi kayaknya kita harus selesaiin dulu nih episode kali ini di sini. Tapi ya kok ada sih tadi aku ngerasa kayak masih ada dari beberapa sosok astral yang masuk ke kita. Ada satu sosok yang kayak nempel banget gitu di aku, dalam arti kayak Masih nyangkut gitu? masih nyangkut, masih berasa. Apaan yang mana? Yang gemeteran langsung nih. Sosok yang tadi yang tadi masuk ke badan aku ya kayaknya, yang anak yang diperkosa ya. Yang tadi diperkosa, dibekap pakai bantal, anak ABG gitu. Berarti yang di tempat ini ya? Yang di yang di tempat ini, yang di atas. Dia, sosok yang kisahnya di cottage tempat kita stay sekarang. Yang bikin lu jadi kayak masih dalam gitu, dan rasanya itu di sebelah mananya? Iya, gue ngerasa kayak ini anak kan sebenarnya masih polos ya, benar-benar masih muda juga gitu, nggak cantik juga, maksudnya kayaknya maksudnya ya oke lah gitu, maksudnya kayak hanya karena media sosial ya, mungkin ya korban media sosial, dia sampai harus mengakhiri hidupnya yang sebenarnya dia pun belum pengen selesai gitu, kayak karena dia kan dibunuh ya, dibekap ya, dan hampir mau diperkosa. Itu jadi kayak pembelajaran ya? Pembelajaran juga sih. Jadi kita bisa ngingetin nih untuk kalian yang punya saudara cewek, atau mungkin kalian yang masih masih belum dewasa, masih ABG lah, hati-hati kalau kenalan di media online, oke? Di medsos hati-hati, kenalan-kenalan kan tuh banyak tuh kan, kenalan-kenalan di online, kemudian ketemuan atau kopi darat, udah gitu diajak kemana, nah itu yang harus dihindari. Jangan pernah gampang percaya sama orang baru, ya nggak sih? Benar-benar. Jadi kayak ya jangan, ini karena sekarang memang lagi musimnya milenial sih. Jadi ini kayak pesan moral yang aku tangkap, yang aku rangkum setelah aku tadi review lagi gitu kan. Memang sekarang musimnya milenial, zamannya zaman media sosial. Yeah. Jangan gampang tertipu karena orang banyak sekarang media sosial dijadikan untuk alat yang kejahatan, benar, alat menipu gitu. Jadi kayak lu jangan gampang jatuh cinta atau lu jangan gampang tertarik kalau cuma kenalan di media sosial. Kalaupun baru ketemu jangan langsung gampang mau diajak kemana-mana gitu kan, karena sometimes kita nggak tahu gitu, mungkin kita niatnya mau falling in love, niatnya mau cari pasangan, malah dibunuh gitu, malah jadi selesai hidup di situ kan, kayak aduh udah deh. Terutama buat cewek ya. Terutama buat perempuan, karena di sini karena tadi kebetulan dari sosok tadi tuh pembelajarannya perempuan yang jadi korban, karena emang kebanyakan perempuan sih jadi korban ya. Thank you banget Mbak Misha udah nontonin kita dari awal. Untuk episode kali ini kayak segini dulu, karena beneran kalau diikuti satu-satu ini nggak akan kelar-kelar, 1 jam juga nggak kelar, karena banyak, dan kameramen gue pun yang tadi udah dibukain kebetulan dia kepala udah puyeng juga. Kenapa? Saking banyaknya makhluk, energi itu kerasa, sosok yang pengen, itu yang pengen masuk ke kita, yang pengen ikut gabung, dan kayaknya kita harus stay di sini. Thank you banget yang udah nontonin. Jangan lupa di like, di share, di komen sebanyak-banyaknya. Kira-kira kalian kepengen kita bikin kontennya di mana, atau kalian ngebahas apa? Kan ada nggak sih masukan, Kak di sini nih ada tempat yang bagus banget nih, yang menarik nih untuk dikulik nih kisahnya nih.
kakak kesini dong, atau kalian juga mungkin My Mission ada yang bersedia ingin jadi mediator Iya. kita, kalian boleh komen di bawah atau kalian boleh DM Instagram kita berdua. Iya. Nanti ada di bawah, kalian tinggal DM aja, Kak, kita mau dong jadi mediator di acara Scary Night with Michelle Amanda. Iya. Nanti kita akan seleksi, kita akan undang kalian untuk jadi mediator, atau kalian juga boleh kasih masukan kira-kira kalian penasaran sama satu kisah atau tempat kisah mitos gitu lah Iya. ya, yang pengen kalian tahu lebih dalam. Kali aja kita bisa bantu untuk mengulik Oke. kisah itu. Iya, Boleh juga komen di bawah. Oke, juga tambahin sedikit. Jadi kalau misalnya kalian ada yang sedang berkaitan hal dengan sesuatu yang mistis, coba hubungi kita nanti biar kita coba bantu untuk mengulik rasa penasaran kalian. untuk bahas ke situ, dan mudah-mudahan kita bisa juga bantu untuk nyelesain gitu loh. Ya, komen sebaik-baiknya, jangan lupa juga di subscribe and aktifin tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Thank you for watching, semoga ini bisa menjadi apa ya? Jadi ya bisa berkesan lah untuk tontonan kalian, bisa menghibur kalian. Oke. Thank you for watching.